Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas 5 kami pada mata kuliah diagnosa kendaraan. Karena kami kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Ibnu Fauzan, yang kedua Muhammad Rizky Fadilah, yang ketiga Ardian Saputra, dan yang keempat ada Muhammad Farid Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan pertama, yaitu line up and model line up dari Toyota Fortuner. Kemudian ada eksterior, interior, performance, equipment, dan safety. Yang pertama ini adalah line up and model line up, di mana line up dari Toyota Fortuner ini pertama kali diproduksi pada Agustus 2005. Engine Toyota ini berkodekan 2TRFE 2.7L unleaded. Transmisinya terdapat dua macam. Yang pertama itu ada A343E percepatan otomatis, dan yang kedua ada A343F 4 percepatan otomatis. Untuk penggerak rodanya sendiri ada dua juga. Yang pertama itu 2WD atau two wheel drive, yaitu dua penggerak roda. Dan yang kedua ada 4WD atau 4-wheel drive, yaitu 4 penggerak roda. Untuk bodi tipenya sama-sama dengan SUV. Selanjutnya ada model kode dari TGN51R NKPSKD. Mana basic model kode Fortuner ini adalah TGN51 dengan mesin 2TR V engine 4 percepat 4 wheel drive atau 4 penggerak roda. Untuk steeringnya sendiri atau posisi setir berada di sebelah kanan. Bodi tipenya berbentuk SUV. Dek tipenya terdapat 5 pintu, 2 pintu depan, 2 pintu belakang, dan 1 pintu bagasi di bagian belakang. Gear shift tipenya 4 speed, 4 percepatan matic. Untuk kelasnya sendiri ada kelas Deluxe atau Grand, kelas Sporty, SR, atau Grand Luxury atau V. Engine spesifikasinya itu compact, DWC, dan EV. Untuk destinasinya, Toyota Fortuner ini diperuntukkan untuk negara Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Rizky Fadilah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eksterior Fortuner pada bagian depan. Jadi yang pertama, grill depan. Desain grill yang besar dengan bilah horizontal yang memberikan tampilan kokoh dan elegan. Grill ini biasanya dilapisi dengan chrome atau pada model tertentu. Kemudian bagian lampu depan. Jadi bagian lampu depan yang besar dengan bentuk agak membulat memberikan visibilitas yang baik di malam hari. Pada tahun 2005 lampu ini mungkin masih menggunakan teknologi halogen. Kemudian bumper depan yang tebal dan desain sederhana namun berotot. Terdapat juga lampu kabut atau fog lamp pada bumper untuk membantu visibilitas dalam kondisi cuaca buruk. Kemudian bagian kap mesin. Kap mesin dengan lekukan yang halus memberikan tampilan aerodinamis dan sporty. Kemudian pada logo Toyota. Jadi logo Toyota yang ditempatkan pada Fortuner ini di tengah grill memberikan identitas yang jelas dan mudah dikenali. Oke, next untuk slide berikutnya. Eksterior dari samping. Jadi yang pertama garis bodinya. Garis bodi yang tegas dan memanjang dari depan ke belakang memberikan kesan dinamis dan aerodinamis. Garis-garis ini juga menambahkan dimensi visual yang membuat kendaraan terlihat lebih panjang dan ramping. Yang kedua, fender yang berotot. Fender depan dan belakang yang sedikit melebar memberikan tampilan yang lebih maskulin dan kuat. Kemudian yang ketiga, side skirt atau rocker panel. Side skirt atau panel ini serasi dengan warna bodi atau
beraksen hitam yang memberikan perlindungan tambahan dan menambah estetika sporty. Kemudian spion samping yang besar dan dilengkapi dengan lampu sen terintegrasi untuk visibilitas yang lebih baik. Pada beberapa model spion ini mungkin bisa dilipat juga dengan secara elektrik. Kemudian bagian pintu dan kaca pintu yang besar dengan bingkai yang sederhana memberikan visibilitas yang baik untuk penumpang. Kaca belakang juga dirancang untuk memberikan pandangan yang lebih luas keluar. Kemudian velg dan ban. Velg alloy dengan desain yang stylish dan kokoh biasanya berukuran 16 atau 17 inci dan yang digunakan berjenis all-terrain untuk memberikan traksi yang baik di berbagai kondisi dan jalan. Kemudian selanjutnya eksterior bagian belakang daripada mobil Fortuner. Yang pertama lampu belakang yang besar dengan desain vertikal yang mencolok, biasanya menggunakan kombinasi lampu halogen untuk lampu rem, lampu sen dan lampu mundur. Kemudian yang kedua pintu bagasi yang besar itu membuat ke atas memberikan akses mudah ke ruang kargo. Pintu ini juga biasanya dilengkapi dengan door fogger dan wiper belakang yang meningkatkan visibilitas dalam kondisi cuaca buruk. Yang ketiga, spoiler belakang terintegrasi di bagian atas pintu bagasi menambah tampilan sporty dan membantu dalam aerodinamika kendaraan. Yang keempat, bumper belakang yang tebal dan kokoh dirancang untuk menahan benturan kecil dan memberikan perlindungan ekstra pada beberapa model. Kemudian emblem dan logo pada mobil Fortune ini ditempatkan di tengah pintu bagasi di atas handle pembuka bagasi. Selain itu terdapat emblem Fortuner dan 2,7 atau 2,7 valve yang menunjukkan model dan varian mesin. Kemudian sistem knalpot tunggal yang terlihat sederhana namun fungsional biasanya tersembunyi sebagian di bawah bumper untuk memberikan tampilan yang lain. Kemudian parkir sensornya. Beberapa varian mungkin dilengkapi dengan sensor parkir belakang untuk membantu pengemudi saat parkir mundur, meningkatkan keselamatan dan kemudahan. Kemudian bagian interior daripada mobil Fortune. Yang pertama, dashboard Toyota Fortuner tahun 2005 memiliki desain yang ergonomis dengan bahan yang berkualitas dan konstruksi yang solid. Kemudian panel kendali yang terletak di sekitar setir dengan tombol-tombol untuk mengatur kenyamanan seperti AC, sistem audio, dan fitur-fitur lainnya. Panel ini dirancang agar mudah dijangkau oleh pengemudi. Kemudian setir berdesain sporty dan biasanya dilapisi dengan berkualitas seperti kulit untuk kenyamanan dan pegangan yang baik. Kemudian kursi. Interior Fortuner dapat menampung hingga tergantung pada konfigurasi kursi. Kursi depan seringkali dilengkapi dengan penyesuaian ketinggian dan penyesuaian lendutan atau kenyamanan pengemudi. Kemudian sistem audio yang dilengkapi dengan sistem audio speaker yang disesuaikan dengan desain interior untuk kualitas yang lebih optimal. Kemudian sistem navigasi. Jadi pada bagian tertentu Fortuner dapat dilengkapi dengan sistem navigasi GPS untuk memudahkan navigasi di jalan. Kemudian ada juga fitur keselamatan termasuk airbag untuk pengemudi dan penumpang depan, sabuk pengaman, sistem rem anti-lock atau ABS, dan sistem kontrol traksi untuk meningkatkan keselamatan selama perjalanan.
Kemudian performa. Jadi performa daripada mobil Fortuner ini yang pertama dari tipe. Mesin ini adalah jenis 4 silinder segaris dengan teknologi VVT-i. Ini berarti mesin memiliki 4 silinder yang disusun sejajar secara linear dan dilengkapi dengan teknologi variable valve timing with intelligence atau VVT-i. VVT-i juga mengatur waktu bukaan katup hisap untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi mesin pada bagian kecepatan. Kemudian isi daripada silinder atau displacement, angka 2006,694 cm3 atau sekitar 164,4 CU/in menunjukkan volume total semua silinder dalam mesin. Ini adalah ukuran mesin yang menentukan kapasitas total untuk pembakaran bahan bakar dan pembukuangan gas. Kemudian maksimum output, daya maksimum. Jadi angka 118 kW atau sekitar 160 HP menunjukkan tenaga maksimum yang dapat dihasilkan mesin saat beroperasi pada putaran mesin. 5.200 RPM atau rotasi per menit. Daya ini menggambarkan kemampuan mesin untuk memberikan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Kemudian maksimum torsi atau torsi maksimum, angka 241 N per M atau sekitar 24,5 kgf per M menunjukkan torsi maksimum yang dihasilkan mesin pada putaran mesin 3.800 RPM. Torsi adalah gaya putaran yang dihasilkan mesin. Kemudian bagian power. Jadi Toyota Fortuner ini menggunakan transmisi A34 series automatic transmission. Seri transmisi otomatis yang dimulai dengan A34 ini adalah kode model untuk transmisi tertentu yang dapat digunakan berbagai model kendaraan Toyota. Kemudian 4 speed ECT merujuk pada jumlah percepatan transmisi, yaitu 4 tingkat kecepatan maju. Transmisi 4 percepatan ini adalah jenis yang lebih sederhana dan lebih umum ditemui pada kendaraan yang dirancang untuk aplikasi umum. Jadi ECT ini singkatan dari Electronically Controlled Transmission atau transmisi yang dikendalikan secara elektronik. Ini berarti bahwa transmisi dilengkapi dengan sistem elektronik untuk mengoptimalkan perpindahan gigi dan memastikan perpindahan yang halus dan efisien. Kemudian bagian train, V48B transfer. Jadi merujuk pada tipe atau model transfer case yang digunakan dalam kendaraan tertentu. Seperti Toyota Fortuner, transfer case adalah komponen yang mentransfer daya dari transmisi ke poros roda depan dan belakang pada kendaraan 4WD atau AWD. Torsen LCD ini adalah singkatan dari torque sensing yang merupakan jenis diferensial terbatas atau LSD. Pada pernyataan ini torsen LSD digunakan untuk diferensial tengah atau center diferensial dalam transfer case. Selanjutnya equipment. Bagian lampu depan. Clearance lights berfungsi lampu posisi atau marker light yang terletak di bagian depan kendaraan. Biasanya berwarna amber atau kuning dan membantu membuat kendaraan lebih terlihat di jalan, terutama di kondisi cahaya rendah atau cuaca buruk. Terus ada kickback lamp, berfungsi lampu jarak jauh yang digunakan untuk memberikan penerangan maksimum di malam hari atau saat tidak ada kendaraan lain di depan. Kickback biasanya memberikan cahaya yang lebih terang dan panjang
namun harus digunakan dengan bijak untuk menghindari mengganggu pengemudi lain. Selanjutnya, turn signal light. Lampu sen yang digunakan untuk memberitahu pengemudi lain mengenai arah belok atau berubah jalur kendaraan. Lampu ini berkedip secara periodik dan biasanya berwarna kuning atau merah, tergantung pada aturan lokal dan desain kendaraan. Selanjutnya, low back lamp. Berfungsi lampu jarak dekat yang digunakan untuk memberikan penerangan yang cukup di depan kendaraan saat pengemudi di malam hari atau kondisi cahaya rendah. Low back memberikan cahaya yang cukup untuk melihat jalan tanpa menggunakan pengemudi lain yang ada di depan. Bagian lampu belakang, tail and stop light atau tail and top lamp. Lampu ekor atau lampu belakang yang biasanya menyala secara terus-menerus saat lampu kendaraan dinyalakan. Mereka memberi tahu pengemudi di belakang kendaraan dengan posisi di jalan. Long stop light juga dikenal sebagai lampu rem. Ini adalah bagian dari lampu belakang yang nyala ketika pengemudi menekan pada rem, memberi sinyal kepada pengemudi di belakang bahwa kendaraan sedang berhenti atau mengurangi kecepatan. Selanjutnya itu ada turn signal light. Fungsi lampu sen belakang digunakan untuk memberi tahu pengemudi lain di belakang kendaraan tentang niat untuk berbelok atau mengubah arah. Lampu ini berkedip secara periodik dan biasanya berwarna kuning atau merah. Selanjutnya itu ada backup light. Lampu mundur atau lampu up yang memberi penerangan tambahan ke belakang kendaraan saat pengemudi mengatur gigi mundur. Lampu ini membantu pengemudi melihat dengan jelas di sekitar kendaraan dan memudahkan parkir untuk manuver mundur. Lanjut bang. Terus ada equipment indikator. TV analog menunjukkan bahwa panel instrumen menggunakan petunjuk atau jarum fisik untuk menampilkan data, seperti kecepatan dan putaran mesin atau RPM, dibandingkan dengan tampilan digital yang menggunakan layar LCD atau LED. Optictron Taper. Optictron adalah merek dagang dari Toyota untuk teknologi pencahayaan GOG atau meter yang menggunakan lapisan electroluminescence untuk memberikan tampilan yang tajam dan kontras tinggi. Teknologi Optictron membuat angka dan jarum di panel instrumen lebih mudah terbaca dalam berbagai kondisi pencahayaan, termasuk di malam hari atau saat sinar matahari terang. Manfaatnya ada 3. Yang pertama itu kejelasan tampilan. Tampilan Optictron memberikan kejelasan visual yang tinggi, memungkinkan pengemudi untuk dengan mudah melihat informasi yang ditampilkan. Estetika modern. Kombinasi antara desain analog tradisional dengan teknologi pencahayaan modern memberikan estetika yang lebih baik pada panel instrumen. Yang terakhir, keterbacaan memudahkan pengemudi untuk mengakses dan memantau informasi penting tentang kendaraan, seperti kecepatan dan RPM mesin dengan tepat dan efisien. Equipment sonar. Toyota Parking Assessment System Black Sonar merupakan fitur yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman parkir pengemudi dengan menggunakan teknologi sensor ultrasonik untuk deteksi objek di sekitar kendaraan dan memberikan peringatan yang jelas untuk memastikan parkir yang aman dan efisien. Equipment AC. Dual auto cooler pada sistem pendingin udara Toyota Fortuner adalah fitur yang memungkinkan
pengaturan suhu terpisah untuk 2 zona di dalam kendaraan dengan memudahkan penggunaan dan kenyamanan yang optimal. 4 step manual controlled rail for ease user menjelaskan tentang menggunakan sistem pendingin udara bagian belakang kendaraan yang dapat diatur secara manual dengan 4 tingkat kecepatan atau pengaturan untuk memberikan pendingin yang sesuai dengan kebutuhan penumpang di baris belakang. Selanjutnya, equipment multi-display. Multi-information display, tujuannya ini adalah layar yang terletak di panel instrumen atau dashboard kendaraan yang dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting pada pengemudi secara real time. Fungsinya MIT tidak hanya menampilkan waktu atau jam, tetapi juga informasi seperti suhu lingkungan, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan mungkin informasi lain seperti jarak tempuh, ingatan kendaraan, dan status sistem. Informasi yang ditampilkan ada 3. Yang pertama itu clock, menunjukkan waktu saat ini yang berguna untuk pengaturan jadwal perjalanan dan estimasi waktu kendaraan. Yang kedua, emblem temperatur, memberikan informasi tentang suhu di sekitar kendaraan yang berguna untuk memantau kondisi cuaca saat berkendara. 3. Oke, saya akan melanjutkan yang equipment or window. Yang pertama ada one touch auto down for drive door window. Berfungsi memungkinkan pengemudi untuk menurunkan jendela pintu dengan sekali sentuh pada tombol yang sesuai. Ini membuat proses membuka jendela menjadi lebih cepat dan mudah tanpa perlu menahan tombol secara terus-menerus. Yang kedua itu ada one touch auto up and down with jump protection for driver door window. Itu berfungsi memungkinkan pengemudi untuk menaikkan dan menurunkan jendela pintu dengan sekali sentuh pada tombol yang sesuai. Selain itu dilengkapi dengan fitur proteksi terhadap kemungkinan terjepitnya benda atau jari di antara jendela dan jam pintu saat jendela ditutup secara otomatis. Keamanan, fitur ini dirancang untuk mencegah cedera atau kerusakan pada jari atau benda-benda lain yang mungkin terjepit, sehingga meningkatkan keselamatan penggunaan jendela otomatis. Yang kedua ada equipment washer. Tipe fluidic washer nozzle. Ini merujuk pada jenis nozzle atau penyemprot cairan pembersih atau washer fluid yang dirancang untuk menghasilkan semprotan cairan dengan pola yang terkontrol. Desain ini memastikan distribusi cairan pembersih yang efektif di permukaan kaca, seperti kaca depan atau kaca belakang. Manfaat, kemudahan penggunaan, menghilangkan kebutuhan untuk menyelesaikan nozzle secara manual, yang mengurangi kompleksitas penggunaan dan memungkinkan pengemudi untuk fokus pada kegiatan berkendara. Efisien pembersihan. Desain fluidic memastikan distribusi cair pembersih yang merata dan efisien di seluruh area kaca kendaraan, meningkatkan kejernihan visibilitas. Pertahankan kinerja dengan tidak memerlukan penyesuaian. Sistem ini mempertahankan kinerja optimalnya dari waktu ke waktu tanpa risiko kehilangan efektivitas karena kesalahan penyesuaian nozzle. Selanjutnya ada equipment kunci lock door. Sistem remote control. Ini merujuk pada sistem yang menggunakan remote control nirkabel untuk mengendalikan penguncian dan pembukaan kunci pintu kendaraan dari jarak jauh. Fungsi penguncian atau membuka kunci. Dengan menggunakan remote control yang dilengkapi tombol-tombol khusus, pengemudi dapat mengunci atau membuka kunci semua pintu kendaraan tanpa perlu menyentuh tombol kunci fisik pada pintu. Manfaatnya, yang pertama kemudahan penggunaan.
mempermudah pengemudi dengan memberikan kontrol yang lebih cepat dan efisien terhadap akses pintu kendaraan dari jarak jauh. Yang kedua ada keamanan, meningkatkan keamanan kendaraan dengan memungkinkan pengemudi untuk mengunci kendaraan dari jarak jauh setelah meninggalkannya, mengurangi risiko akses yang tidak sah. Yang ketiga ada kenyamanan, menawarkan kenyamanan modern dengan fitur teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola kendaraan dengan lebih mudah dan aman. Nah, selanjutnya ada airbag sistem SRS airbag. Ini merujuk pada sistem tambahan pengamanan atau supplemental restraint system dalam kendaraan yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pengemudi dan penumpang dalam kecelakaan. Sistem ini terdiri dari airbag yang dipasang di berbagai bagian kendaraan dan berfungsi untuk mengurangi dampak dari benturan saat terjadi tabrakan. Tujuan utama dari SRS airbag system adalah untuk mengurangi guncangan atau kekuatan benturan yang diterima oleh kepala dan dada pengemudi dan penumpang saat terjadi kecelakaan. Airbag bekerja dengan cepat mengembang untuk memberikan bantalan di antara tubuh pengemudi atau penumpang dan bagian keras di dalam kendaraan seperti kemudi, dashboard atau samping kendaraan. Manfaat dan keunggulan. Perlindungan tambahan. Memberikan perlindungan tambahan terhadap cedera serius yang dapat timbul akibat benturan langsung atau kontak dengan bagian keras kendaraan. Yang kedua ada standar keselamatan. Sistem ini merupakan standar keselamatan yang penting dalam desain kendaraan modern yang mengurangi risiko cedera yang parah pada saat kecelakaan. Dan ke moderator. Presentasi kami dari kelompok 5, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.